Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Asia Hanifah, NRP 05311946 kali 2 dari Departemen Teknologi Informasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di website e-review dan juga cara kerja dari website e-review untuk menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah teknologi web. Nah, pertama saya akan menjelaskan apa sih website e-review itu dan juga cara kerjanya, manfaatnya bagi kehidupan kita. Lalu setelah itu saya akan menjelaskan cara kerjanya. Pertama, website e-review adalah website yang dibuat untuk membantu para editor, para jurnalis untuk mencari para reviewer, di mana para reviewer ini nantinya akan mereview artikel-artikelnya. Nah, untuk menjalankan website ini kita butuh web server. Jadi karena web server itu ada dua, ada WAMP sama XAMPP. Di sini saya pakai XAMPP untuk localhost-nya supaya kita bisa mengakses websitenya. Nah, saya nyalakan XAMPP-nya. Sekarang kita masuk ke localhost. Ini adalah base URL yang akan mengantarkan kita ke halaman utama e-review. Ini halaman utamanya. Nah, di sini ada 3 peran. Ada editor, ada makelar, ada reviewer. Jadi editor itu adalah orang yang mencari para reviewer untuk mereview artikelnya. Sedangkan makelar adalah orang yang mengordinir atau mengkonfirmasi pembayaran dan juga pengumpulan artikel dari editor ke reviewer. Dan yang terakhir, reviewer adalah orang yang mereview artikel dari editor. Nah, di sini ada 3 fungsi. Pertama ada fungsi home yang menampilkan halaman utama seperti ini. Lalu ada register, yaitu halaman yang menampilkan form pendaftaran bagi pengguna yang belum mempunyai akun dan belum terdaftar. Dan ini untuk pengguna baru. Lalu halaman login untuk pengguna yang sudah memiliki akun. Nah, karena kita belum punya akun, kita akan daftar dulu. Di sini saya namanya Steve Roger. Steve aja. Steve@gmail.com. Terus username-nya Steve. Ini juga Steve. Terus ini juga Steve. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, perannya kan ada 3. Nah, ini kok cuma ada 2. Nah, jadi gini, makelar itu kan orang yang mengkoordinasi dan juga mengonfirmasi jalannya pembayaran antara editor ke reviewer. Dan juga dia juga menyambungkan atau menghubungkan antara editor ke reviewer dalam pengiriman artikelnya. Nah, untuk itu yang melakukan hal-hal seperti ini adalah admin atau yang punya program, karena itu tidak diberikan registernya. Nah, kita di sini Steve sebagai editor. Kita masuk. Nah, di sini dia bilang bahwa usernya sudah terdaftar. Jadi tolong login. Nah, kita cek dulu apakah username yang namanya Steve itu sudah masuk. Nah, ini ada username yang namanya Steve dan dia sudah masuk, ID usernya 61. Nah, kita klik di sini namanya Steve. Nah, passwordnya gini. Ini Steve. Nah, misal ini kita random buat mengecek, untuk memastikan kalau misalnya kalau kita salah, itu salah memasukkan confirm, nanti dia akan memunculkan warning. Nah, dia muncul warning. Nah, artinya di confirm password field doesn't match the password field, yang artinya password sama confirm password ini nggak sama. Jadi tolong masukkan password dan confirm password yang sama. Kita klik ini Steve juga supaya kita bisa masuk. Dia harus sama. Nah, setelah dia masuk, dia akan ke halaman
utama dari editor. Nah, ini adalah halaman utama dari editor, dan ini adalah fungsi-fungsinya, create new task, dan juga status-statusnya. Nah, karena kita belum daftar sebagai reviewer, jadi saya akan jelaskan ini nanti. Kita daftar dulu sebagai reviewer, register, namanya Tony Start. Tony, itu Tony, terus ini juga Tony, confirm password Tony, terus dia sebagai reviewer. Terus dia ke halaman login, kita cek dulu apakah Tony ini sudah masuk, sudah terdaftar, sudah. Dan ID usernya 62. Nah, sekarang kita masuk lagi Tony. Juga Tony masuk. Nah, setelah dia masuk, dia akan ke halaman reviewer karena tadi perannya adalah reviewer. Ini adalah fungsi-fungsinya juga. Nah, untuk itu kita sudah bikin reviewer. Kita sudah bikin editor. Sekarang kita akan menjelaskan cara kerja e-review. Jadi, kita masuk dulu sebagai editor. Namanya tadi Steve. Ini juga Steve. Confirm password Steve. Terus habis itu masuk sebagai editor. Nah, di sini ada 8 fungsi. Nah, tapi saya akan jelaskan status-status yang ada di editor. Untuk tahu status-statusnya, kita bikin dulu tugas baru. Jadi namanya jaringan tumbuhan, autornya Roger, terus jaringan tumbuhan. Nah, lalu ini choose file ini jaringan tumbuhan. Setelah itu open. Nah, ini adalah file jaringan tumbuhan. Lalu ini kita klik, kita mau kirim jaringan tumbuhan ini ke siapa? Ke Aaron, ke Robert, atau ke Tony. Nah, kita pilih Tony. Karena tadi kita registernya Tony, sedangkan dua reviewer ini saya tambahkan sebelum saya menambahkan Tony, tapi kita pakai Tony saja. Di sini ini adalah deadline-nya, deadline reviewer mengerjakan artikel dari editor. Kita create. Nah, ini adalah halamannya. Ini adalah statusnya. Nah, dia masuk task pending payment, di mana task pending payment ini artinya editor itu sudah membuat task baru yang isinya artikel. Nah, tapi si editor ini belum bayar, belum memberi bukti pembayarannya juga. Nah, untuk itu kita commit payment-nya dulu. Jumlahnya coba 500.000. 2 ke 4 man. Ya, benar. Lalu ini bukti pembayarannya. Di ini saja. Ini bukti pembayarannya misal. Lalu kita submit buktinya dan juga jumlahnya. Nah, di sini setelah kita submit, dia masuk ke task pending confirm pay, di mana task ini sudah dikumpulkan nih buktinya sama jumlah harganya, tapi belum dikonfirmasi sama makelar. Nah, untuk itu kita akan masuk sebagai makelar untuk mengkonfirmasi task itu. Sekarang ini makelar.
Nah, jadi gini, karena saya sudah bikin akun namanya Makelar, jadi kita pakai Makelar. Nah, ini adalah halaman dari Makelar. Nah, tadi kan editor sudah memasukkan task yang isinya artikel. Nah, di sini tasknya tadi masuk task pending confirm pay, di mana Makelar harus mengkonfirmasi dia menerima atau menolak. Kalau dia menerima, dia akan masuk ke status task selanjutnya, yaitu task pending acceptance. Tapi kalau ditolak, dia akan masuk ke task pending payment, yang artinya yang artinya si editor harus mengumpulkan kembali. Nah, kita terima dulu, accept, kita terima. Nah, dia akan masuk ke task pending acceptance, yang artinya nanti task ini sudah dikirim ke reviewer, tapi reviewernya itu belum menerima. Dia itu apakah mau mengerjakan task dari editor ini atau dia mau menolak gitu. Nah, kita akan masuk sebagai reviewer. Login, tadi namanya Robert. Ini Tony. Sini juga Tony. Kita masuk. Nah, ini adalah halaman reviewer. Nah, ini ada task nih, task pending acceptance, statusnya itu. Dan si reviewer ini mau nerima atau nolak. Nah, kalau kita terima, dia akan ke task in progress. Kalau kita tolak, dia akan kembali ke task pending payment, di mana nanti dia akan dia akan kembali ke statusnya editor yang task pending payment, yang artinya editor harus ngumpulin kembali tasknya. Kita terima saja. Nah, setelah kita terima, dia akan masuk ke task in progress, yang artinya reviewer harus memasukkan hasil reviewnya. Kita kumpulkan dulu reviewnya, ini reviewnya, terus habis itu choose file, dokumen, task, SMA, terus habis itu biologi, jaringan tumbuhan revisi. Ini, misal ini. Nah, kita akan submit hasil review dari reviewer. Nah, setelah dia dikumpulkan, dia akan masuk ke task pending finish, di mana nanti dia membutuhkan konfirmasi dari Makelar bahwa ini sudah dikumpulkan dan masuk ke Makelar. Jadi Makelar itu apakah dia menerima atau menolak hasil review dari reviewer. Jadi kita klik, kita masuk sebagai Makelar, ini 1, 2, 3, juga. Terus kita masuk sebagai Makelar. Nah, ini. Jadi task pending finish confirmation. Jadi setelah kita mendapatkan hasil review dari reviewer, Makelar harus menerima atau menolak. Kalau dia menerima, dia akan masuk ke task confirm finish yang akan dikirim ke editor. Tapi kalau dia menolak, dia akan kembali ke status task rejected. Nah, lalu sekarang kita akan accept. Nah, setelah kita accept, dia akan masuk ke task confirm finish, di mana nanti ini statusnya itu editor sudah mendapatkan tasknya, tapi dia belum mengkonfirmasi dia sudah dapat belum artikelnya gitu. Nah, sekarang kita butuh konfirmasi editor. Kita masuk sebagai editor dulu, namanya tadi Steve.
Gak Steve. Nah, kita masuk sini. Ini adalah task confirm finish. Jadi, tolong kamu sebagai editor konfirmasi bahwa artikelnya ini sudah kamu dapat. Nah, lalu gitu kita akan mark complete, yang artinya sudah selesai, sudah kita terima. Nah, dia akan ke statusnya adalah task finish, yang artinya selesai. Nah, nanti ini akan ke maklar dulu untuk mengirimkan pembayaran yang dikirim dari editor ke reviewer. Di maklar 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Kita masuk maklar. Nah, di sini namanya tadi jaringan tumbuhan dari Steve Rogers ke Tony Stark. Maaf, nama editornya Steve Rogers, nama reviewernya Tony Stark. Kita kirim pembayarannya ke Tony Stark. Nah, kita kirim tadi jumlahnya 500. Select ke Tony Stark. Kita kirim pembayarannya. Setelah itu kita akan masuk ke reviewernya. Tadi namanya Tony Stark. Tony Stark. Tony. Juga Tony. Di sini masuk login. Nah, di sini nanti dia akan ke deduct fund, yang artinya mengambil pembayaran. Jadi udah dikirim 500.000, lalu kita si reviewer akan mengambil hasil pembayarannya. Misalnya dia mau ngambil 500.000 semua. 2, nah, 500.000. Nah, ini deduct fund, ambil. Nah, semuanya hasilnya, jadi pembayarannya sudah diambil semua sama si reviewer. Nah, kita cek dulu di bank kita apakah sudah kekirim. Nah, kita cek dulu di sini. Setelah itu, nah sudah kekirim. Jadi ini adalah uangnya, sudah dikirim ke banknya. Lalu selesai. Ya. Nah, setelah itu dia sudah mendapatkan uangnya. Saya belum menjelaskan tentang your competence. Jadi your competence ini adalah kompetensi yang dimiliki oleh reviewer. Jadi kita bisa edit, misal awalnya nggak ada kan, terus kita klik, misal kompetensinya adalah review. Suka review tuh, review. Reviewing article, edit video, writing. Ini misal, terus kita update. Nah, di sini dia akan memunculkan kalau kompetensinya si Tony ini adalah reviewing article, edit video, dan writing. Nah, sekarang saya akan menjelaskan profilnya. Jadi ini adalah profilnya. Dia nggak ada gambarnya. Jadi kita akan edit profilnya si Tony. Nama Tony. Terus picture. Terus save picture. Kita pakai gambarnya. Ini misal Tony. Nah, kita update. Nah, dia akan jadi gambarnya ini. Misal namanya mau ganti. Namanya Tony Stark. Tony Stark Robert. Tony Stark Junior deh. Junior. Nah, kita klik juga gambarnya mau ganti apa. Terus misalnya namanya ini sudah, kita akan update. Nah, namanya jadi Tony Stark Junior
Lalu lalu role-nya reviewer namanya namanya sudah ganti Tony Stark Junior. Nah, setelah itu ini sudah selesai. Jadi itu adalah fungsi-fungsi dari e-review dan juga cara kerjanya. Mohon maaf jika saya ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.